Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, kita dari tadi bicara mengenai anak yang durhaka terhadap orang tua. Kalau pertanyaannya saya balik, mungkin nggak anak jadi durhaka karena kelakuannya orang tua dulu? Mungkin nggak karena pola asuhnya orang tua dulu salah kepada anak? Mungkin nggak, Bu? Mungkin, tanya dulu sama ustazah, sama ustadz. Mungkin ustadz, mungkin. Nah, gimana? Ada nggak Islam membahas soal itu ya? Tapi sebelum pertanyaan itu dijawab oleh guru-guru kita, saya mau beri kesempatan sama ibu-ibu yang hadir di Masjid Al-A'zam untuk bertanya. Silakan angkat tangannya yang mau nanya. Siapa ini? Waduh, Masya Allah, banyak banget yang di depan dulu deh. Silakan Ibu. Ya. Bismillah, bismillah. Iya. Kaki kesemutan ya Bu ya, kelamaan duduk. Bukan stroke. Oh, iya maaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Harti dari Mujahadah Asmaul Husna Al-Azam. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah dampak durhaka terhadap kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat? Oke. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak di dunia dan di akhirat buat orang yang durhaka sama orang tua. Tadi pertanyaan hampir sama sebenarnya sama pertanyaan Ibu ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau tadi kan di dunianya, di akhirat. Mungkin ada Abi, silakan Abi Amir bisa menjelaskan lagi atau mungkin ayatnya apa, terus bagaimana di dalam Al-Quran melihat ini dan nanti hukumannya nanti di yaumil akhir seperti apa gini pada saat dihisab. Silakan Abi. Ya, apa dampak kedurhakaan terhadap orang tua di dunia dan di akhirat? Pertama, dia telah melanggar prinsip tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menggandeng bertauhid kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tadi Bang David sudah menyebutkan ayatnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi bertauhid kepada Allah itu berdampingan dengan mengabdi kepada orang tua. Nah, kalau sudah berdampak bertauhid kepada Allah, maka akan dampak berikutnya. Allah akan mempersulit hidupnya. Makanya ketika seorang anak berani kepada kedua orang tuanya, maka dia akan dipersulit dunianya, dipersulit usahanya, dipersulit rezekinya, dan sebagainya. Atau kebalikannya, kalau seseorang dia memuliakan kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rezekinya, akan memudahkan urusannya, dan semua kehidupannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada seseorang nih, dia mengatakan, aku sulit Pak, aku sulit Bu, kenapa aku nggak pernah berhasil? Ingat Bu, dulu kamu pernah menyakiti aku. Bilang, tanggal sekian, jam sekian, aku masih sakit nak. Sakitnya di sini tahu gitu. Ya Bu ya, bilang begitu. Nah, maka sang anak minta maaf, insya Allah setelah itu Allah akan mudahkan. Jadi, Bapak Ibu Allah, semua urusan kalau sudah berdampingan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hati-hati. Hati-hati, jangan menganggap orang tua ini urusan remeh-temeh, enggak. Tapi ini urusan besar. Allah saja menganggap ini masalah besar. Semua nabi ajarannya dua, tauhid, berbakti kepada
kedua orang tua. Dan ini risalah yang tidak pernah terputus sepanjang sejarah kenabian. Maka Allah titipkan dua pesan ini. Tauhid, berbakti kepada orang tua. Sesulit apapun nak, bilang nanti, sesulit apapun nak hidupmu, tetap muliakan orang tua. Masih ingat ibu, salah seorang tabi'in bernama Uwais Al-Qarni. Dia ingin memuliakan ibunya. Apa yang ibu minta, dia penuhi. Suatu hari ibu itu minta, bawa aku pergi haji nak. Uwais tahu, dia nggak punya bekal. Biaya untuk pergi dari Yaman ke Mekah itu butuh biaya. Bagaimana caranya? Menjelang waktu haji, Uwais melihat kayaknya bekalku berdagang, usaha nggak cukup. Akhirnya apa? Dia bolak-balik turun naik gunung menggendong kambing. Orang-orang tanya, ini buat apa ini Uwais? Dia diem aja. Ternyata apa? Pas hari haji, Uwais dengan yakin mengatakan, ibu ayo berangkat haji. Loh, dari mana biayanya nak? Ternyata dia sudah latihan menggendong kambing, bolak-balik turun naik gunung, dan sudah merasa kuat untuk menggendong ibunya. Dari Yaman ke Mekah, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Dan dia bolak-balik, subhanallah, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah ula wusta Aqabah. Pada tanggal 11, 12, 13, mabit di Mina sampai selesai. Subhanallah, begitu mulianya Uwais Al-Qarni sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, kepada Ali bin Abi Thalib, kalau kamu ketemu dengan Uwais, mintalah doa kepadanya karena doanya mustajab. Subhanallah. Allah, baik. Itulah keuntungannya. Baik. Keuntungannya itu Abi ya. Ya. Baik. Nanti mungkin bisa dijawab juga oleh Ustazah juga. Tapi nanti Ustazah kita kasih kesempatan dulu. Kesempatan kedua ya. Yang mau bertanya siapa, silakan angkat tangannya. Waduh banyak banget ya. Silakan Ibu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilatus Sa'adah dari Majelis Mujahadah Asmaul Husna. Izin bertanya Ustadz atau Ustazah. Ya, silakan. Bila kita kesehariannya sibuk bekerja, lalu bagaimana cara berbakti kita kepadanya di sela-sela kesibukan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau anak zaman sekarang kan kerjanya kan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Belum lagi macet, nyampe rumah udah capek, berangkat habis subuh. Kapan berbaktinya sama orang tua? Terus gimana cara berbaktinya seorang yang sibuk bekerja kepada orang tuanya? Silakan Ustazah Yati, fadhol. Ya, subhanallah. Ya mungkin mewakili kita semua ya Bu ya. Kesepian, katanya mau diajak jalan-jalan. Sampai 2 lebaran nungguin kagak. Kagak datang-datang tuh bocah. Akhirnya jalannya rombongan lagi. Alhamdulillah Majelis Mujahadah ngajak jalan-jalan. Kan anak tuh lihat, emak lagi jalan-jalan. Iya, nungguin elu 7 lebaran. Bu, orang tua bukan hanya butuh TF. Ngerti TF? Memang mesem bibirnya, tapi tetap aja sepi. Siapa manusia di dunia ini yang gak sibuk? Abi Amir sibuk, saya sibuk, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling sibuk Bu. Tetapi ada di mana beliau punya waktu untuk orang-orang yang dicintai. Kalau zaman sekarang ini banyak yang gepeng di depan kita. Apaan Bu? Iya itu gunain. Umi sehat? Tuh lagi makan siang. Ya. Atau nggak usah vikol. Kabar aja. Umi gimana kabarnya? Seneng nggak ditanya begitu sama anak? Lebih seneng mana kalau yang nanya suami? Anak. Lama bapaknya mah 24 jam ketemu. Seger rasanya seperti minum air zam-zam. Ya Allah. Ya. Kayak kita baper sama anak ya Bu ya. Ya bocah kemana ini? 2 minggu kagak ada kabar. Kan kita tanya. Bagaimana kabarnya Tong? Jawabnya di WA dari jam 8 pagi, jam 8 malam baru dijawab.
Sabar kita menanti, Bu. Karena emang pusatnya sabar adalah orang tua. 9 bulan dari kecil sampai gendut dikandung, Bu. 2 tahun di dada, dari dada bagus sampai dada nggak jelas. Maaf, Bi. Ada Abi lupa. Bener, Bi, ini curhatan, Bi. Makanya dikasih sama Rasul ibumu baru bapakmu, betul. Betul, Bi, kebaktiannya yang 3, Bi, bukan ibunya 3 ya, Bi. Kalau sama Abi adem. Ini menandakan apa? Udah dilahirin, disusuin, digedein. Masya Allah, Ibu. Cuman dikit aja tanya orang tua. Begitu ditanya, mak lagi di mana? Lagi jalan-jalan. Happy kita ya, Bu ya. Pantesan WA saya kagak dibales. Iya, lu juga lama balas WA emak. Dibales, Bu. Saatnya kita membahagiakan diri. Jangan baper, karena kalau kita baper kesian anak kita, Bu. Zaman sekarang anaknya kurang peduli, orang tuanya baper, kasihan tuh anak. Ijazahnya komlut, nyari kerja susah. Ilmunya banyak tapi nggak berkah. Kenapa? Emaknya baperan. Ibarat mesin, mesinnya desainnya bagus tapi nggak punya minyak pelumas. Orang tua minyak pelumasnya, Bu, malam-malam menengadah tangan, ya Allah, lindungi anakku di saat perlindunganku tak sampai kepadanya. Peluk anakku ya Rab di saat pelukanku tak sampai kepadanya. Rab, Engkau yang maha melindungi, tataplah dia dengan cintamu di saat pandangan mataku tak tembus kepadanya. Bu, kalau pengen jelas nanti saya kirim di grup ya. Wallahu a'lam. Ya Allah, makasih banyak Ustazah. Bu, ada lagi yang mau nanya, silahkan. Iya, Ibu. Nama dan pertanyaannya ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Mujahadah Asmaul Husna. Perkenalkan, nama saya Ibu Nanti Rahayu dari Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Mohon izin Bapak Ustadz dan Ibu Ustazah, apabila saya memiliki keluarga, di dalam keluarga saya itu mempunyai masalah, Pak Ustadz. Di saat sesuatu yang bersamaan, kedua orang tua saya sakit. Kedua orang tua saya sangat membutuhkan bantuan dari saya sebagai seorang anak. Pertanyaannya, Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang anak ketika ingin membantu kedua orang tua saya, sedangkan di dalam keluarga saya terdapat masalah? Mungkin itu saja, Pak Ustadz, pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Abi. Bagaimana cara menggabung antara mengurus masalah dalam keluarga dengan orang tua? Dua-duanya sama-sama wajib. Tinggal ibu atur bagaimana cara prioritas. Mana yang didahulukan, mana yang paling mendesak. Jadi kalau masalah orang tua sudah sangat emergensi, Bu, sudah betul-betul luar biasa menuntut ibu harus hadir, maka utamakan urusan orang tua. Tapi kalau masih ternyata ada waktu ibu bisa menunda di waktu lain, maka silahkan ibu selesaikan urusan keluarga dulu. Mengapa? Karena dua-duanya sama-sama wajib. Ibu wajib menjaga keutuhan rumah tangga, juga di saat yang sama ibu wajib menjadi anak yang soleh dan solehah bagi kedua orang tuanya. Tinggal mengatur waktunya saja. Contoh misalnya, di rumah ternyata suasana menegangkan. Suami sudah sampai di level gigi berapa? Minta gigi 4. Gigi 4 ya. Sudah di level gigi 4. Dia sudah mau menceraikannya. Kalau ibu ternyata sedikit lengah, dia akan mengatakan kata-kata cerai. Ini mengerikan. Maka ibu selesaikan dulu dengan masalah suaminya, beritahukan baik-baik dan sebagainya. Memang ibu punya masalah dengan orang tua, maka ibu duduk sejenak di waktu selesai sholat, berdoalah kepada Allah,
Jika orang tua sedang sakit, doakan. Jika orang tua membutuhkan bantuan, kirimkan bantuan yang sebisa mampu. Ibu untuk bantu orang tua. Jika orang tua membutuhkan pendampingan, ibu bisa minta tolong saudara ibu, tetangga ibu mungkin yang terdekat dengan ibu. Tolong temani dulu masalah orang tuaku ini, supaya aku bisa menyelesaikan lebih dahulu untuk urusan keluargaku. Begitulah cara hidup ibu. Dalam hidup ada prioritas. Mana al-asbaq fal asbaq, al-aqrab fal aqrab. Yang lebih dahulu didahulukan, yang lebih dekat didahulukan. Begitulah juga kita bersedekah. Kalau ibu bersedekah misalnya kepada orang tua, kalau kepada orang tua itu wajib ya sebagai orang tua, karena itu nafkah. Bersedekah kepada saudara, ibu dapat 2 pahala. Pertama pahala sedekah, kedua pahala menjaga silaturahim. Nah itu namanya al-aqrab fal aqrab, utamakan. Yang lebih utama diutamakan. Itulah namanya ilmu prioritas. Dengan cara seperti itu insya Allah itu namanya disebut win-win solution. Yang ini menang, yang ini menang. Yang ini selesai, yang ini selesai. Jangan biasakan ibu menyelesaikan satu masalah dengan membangun masalah baru. Tiru itu bu, iklan namanya mengatasi masalah tanpa masalah. Nah itu caranya. Baik Abi. Terima kasih banyak Bu, udah jelas ya. Saya mau nitip pertanyaan nih Abi, sebelum nanti Abi dan Ustazah Yati menjawab pertanyaan saya yang awal tentang orang tua tadi. Mungkin gak anak ngelawan, itu kan, tapi nanti. Karena ini Abi sudah menyinggung dan pertanyaannya. Nah sebagai seorang laki-laki yang sudah berkeluarga ya. Ada orang tua, ada istri dan anak-anak. Karena Abi sudah menyinggung prioritas, ya kan? Pada saat seorang orang tua membutuhkan nafkah karena orang tua udah tinggal sendiri, nih nggak ada anak yang lain. Sedangkan suami juga wajib menafkahi anak dan istrinya. Mana yang harus lebih dulu kita prioritaskan Abi? Tapi nanti jawabnya Abi dan Ustazah. Jangan kemana-mana, tunggu jawabannya. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.